Memang ya sentana-sentana barang ini memang ada. Apa nih? Yes. Nah, jadi pembayun kita kadang-kadang banyak yang nggak paham. Naturang aji keramu telung dasa telu. Jajar kemirine pun napak lemah selakse. Maolen kalih dasa telu. Kena secara mun paran selakse itu 10. Padahal selakse itu wajib 10.000. Wajib 10.000. 10.000 kena selakse. Nah, Bu, lo napak lemah dek, aji yang telung dasa yang menapak lemah 10.000 kan ya tidak masuk di. Nah itu. Nah jadi lamun marak niki telung dasa telu napak lemah dasi atau 10 benar sebut jamak-jamak. Nah sehingga tidak bias pemahaman. Kalau aji 33 nggih. Nggih, menawi telung dasa telu. Nah niki lah ringkasan secara telung dasa telu. Begitu pula 6 dasa 6 dan 100 ya. Nah, jadi itu di dalam aji krama. Aji krama inilah yang akan disampaikan, yang akan disuguhkan pada waktu sorong serah aji krama. Nah, jadi pembayun tugasnya hanya menyampaikan hasil musyawarah kedua belah pihak. Bukan pembayun yang punya kewenangan untuk menentukan itu tidak. Nah, apapun yang hasil kesepakatan, mau salah pun tetap disampaikan, tetapi wajib pembayun itu meluruskan. Tetapi ini loh hasil musyawarah kedua kerama seperti ini, tapi ampure ini keliru. Wajib pembayun itu meluruskan. Contoh soal dulu pernah tiang di Rumbuk Lombok Timur. Itu babas kuten doang, belian babas kuten dari pemegah. Lain. Nah, jadi ini kesepakatan lagu nggak siap. Lagu mau kayun tampi sila. Babas kuten tuh agak 700.000. Nah, jadi akhirnya tidak diterima. Konsekuen orang di sana kan. Nah, ini loh yang benar. Karena ada aturan dari awik-awik yang sudah dibuat oleh majelis adat antar kampung, antar desa, antar kecamatan, kabupaten sudah ada ketentuan di dalam babas itu. Nah, seperti itu. Nah, inilah proses yang terjadi di dalam daur saktireun jari. Daur kehidupan yang kesekian ini proses perkawinan yang dimulai tadi dengan perkenalan sampai medan. Apa sudah selesai di situ belum? Begitu selesai proses sorong serah aji krama, barulah datang yang namanya nyongkol. Nah, jadi mengantar mempelai kedua-duanya untuk menuju ke rumah orang tuanya atau sungkem ke orang tuanya. Nah, ini juga mengapa orang Sasak selalu kalau nyongkolan itu harus ada bunyi-bunyi ya? Nah, ini mengapa? Bukan karena senang-senangan, tidak sebenarnya. Dikandung maksud bahwa nyongkolan itu adalah sosialisasi. Pertama ya, sosialisasi supaya jangan sampai kemangi ini nanti dicuit-cuitin sama orang lain. Wara EP dia. Ya, wahara EP itu nanti ada kaitannya dengan pemencak sengkak. Nah, begitu pula bunyi-bunyian. Mungkin, katakanlah masuk di kampung ini, ada yang tidak diundang barangkali. Begitu di jalan, woi, dia nanya, siapa yang kawin? Oh dia, aneh melaik, kadang-kadang itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ada bunyi-bunyian ini. Penyambung. Ya, jadi Humasnya. benar. Andai kan dia sepi-sepi, Anda tahu orang di sawah itu kan? Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali maknanya, kaitannya dengan adanya bunyi-bunyian itu tetap tepat. Nah, inilah yang terjadi dalam proses nyongkolang, diterima dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian sebagai proses terakhir di dalam pertemuan kedua keluarga ini ada namanya bales onos nae. Nah, atau mungkin kalau di bahasa di Indonesia kan napak tilas berarti. Napak tilas. Napak tilas atau balas onos nae ini bisa terjadi langsung malam itu. Misalnya sore ini nanti malam dia datang atau juga karena dia jauh bisa mungkin 3 hari lagi. Setelah ada perjanjian. Mungkin kami tidak bisa datang malam ini. Besok aja mungkin lagi-lagi 2 malam karena kami jauh perlu istirahat, perlu persiapan itu dan ini. Itu boleh-boleh saja. Nah, kalau dekat ya bisa saja langsung. Nah, jadi apa maksud dan tujuan di dalam balas onos nae di situ untuk memperkenalkan, saling mengenal satu sama lainnya dari keluarga besar kedua belah pihak ini. Oh, ini pamannya, ini papunya dan seterusnya. Itu semua
intern keluarga kedua belah pihak bertemu di situ pada saat balas musnah. Nah, selesailah ini di dalam daur kehidupan ini, daur hidup. Dan sampai di situ. Ada tua tunda ya cari ya. Mungkin ada waktu untuk. Gede dah. Tapi asik dah. Ini masih sedap jadi rokok. Nah, inilah daur hidup. Nah, lalu di samping hidup ada juga yang mati kan? Nah, daur kematian. Jadi begitu si Fulan itu sudah meninggal dunia, selesai proses pemakaman, pulang dari kuburan, kita biasanya mengadakan roah. Nah, roah acara pertama kali itu adalah namanya nyusur tanah atau selamat bumi ya. Ada istilah masing-masing kan, nama masing-masing. Nah, lalu terjadi yang pertama, kemudian begitu hari ketiga kita acarakan lagi namanya nelung. Kemudian yang ketiga pada hari ketujuh namanya mitu. Hari ke-9 nyiwa, 40 hari matangdase, 100 hari nyatus sampai nanti hari ke-1000. Tetapi biasanya 1000 ini tidak mesti harus 1000 hari. Nah, tergantung kemampuan keluarga di situ. Dan biasanya tidak yang satu itu saja kita acarakan kalau acara 1000 itu. Keluarga kedua belah pihak biasanya disebut. Maka orang Sasak umumnya setiap 1000 itu ya diharuskan untuk menyembelih sapi ya. Dan itu didata semua. Aku baduk salah. Nah, inilah yang terjadi di dalam peristiwa kehidupan orang Sasak secara agama maupun secara adat. Karena bagaimanapun adat budaya ini selalu bersandarkan kepada nilai-nilai agama. Sehingga di Sasak ini ada istilah agama seno betekan. Adat seno betekan. Betaka isi agama seno betatah isi adat. Nah, artinya untuk menghiasi dan menguatkan semua itu perilaku adat budaya ini yang menguatkan. Ya, memang dalam ilmu modern budaya ini kan terbentuk dia salah satu unsur agama, kepercayaan, keyakinan. Dan selain itu ada juga kesenian. Nah itulah ilmu budaya. Sehingga khususnya betekan agama gitu. Betekan dari betaka isi agama betatah isi adat. Nah, jadi adat niki jangan sampai bertentangan atau keluar dari soal tekan wah jelas di agama. Iya. Tidak mungkin dia akan kalah namanya tanah. Nah, dan berwadah lagi. Nah, ini yang sering kali salahnya orang memahami kan. Lalu agama itu apa? Dihias lagi. Ya. Betatah isi adat budaya. Saling ini. Nah, lalu di dalam adat budaya ini pun segala titik lakunya ya sandarannya kepada nilai agama. Sehingga arak si teparan adat kramu, adat gama, lalu adat luirga. Mengapa dikatakan adat luirgama? Adat itu adat, luir artinya seperti, agama no agama. Jadi adat itu seperti agama. Cuma tidak boleh kita bilang adat itu adalah agama. Saking karena dekatnya, mereka saling dukung. Betul. Gila. Agama pernah mengatakan kalau ada orang duduk, kamu harus bertabek sikapmu seperti itu. Tidak ada dalam agama, tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada kan? Sebagai bagian pengaturan etika. Iya, tetapi agama sudah memberikan rambu di situ bahwa hormatilah orang tua. Iya. Itu kan ada hadisnya, ada. Sehingga dibumikan lah bahasa sekarang. Ya. Jadi bertabik. Bagaimana caranya menghormati sekarang? Ya adat budaya ini yang kemarin. Bertabik meriak ta. Nah itu. Ramai. Nah itulah adat budaya ini.
dan budaya. Iya, termasuk bagaimana saya rasa ini penulisan Al-Quran itu kan perilaku budaya. Budaya. Iya, esensinya memang firman Tuhan yang dulu budayanya orang Arab ditulis di atas daun nota, di apa namanya tulang-tulang unta pada zaman Khalifah Utsman dikumpulkan. Itu kan perilaku budaya semua. Jadi akal budi budidaya, kan? Itu sehingga supaya jangan punah penghafal Al-Quran itu dikumpulkan. Nah, lalu ditulis di situ sehingga itulah yang kita dapatkan sekarang. Jadi, semua itu kan perilaku budaya semua. Nah, yang esensinya adalah agama, kan begitu. Makanya kembali tadi kepada bertakah, bertatah budaya. Cocok. Sangat patut. Makanya Patut dan paut. Nggih. Mungguh. Ya. Patut. Makanya kalau kita lihat bagaimana proses orang Sasak di dalam memanusiakan manusia melalui proses kawin-mawin ini sampai terjadi proses orang serahkan di keramik, justru kita paling lengkap. Artinya ketiga adat ini kita laksanakan. Ya. Ketiga hukum begitu, bukan adat. Hukum ini kita laksanakan. Hukum agama pasti. Hukum pemerintah pasti. Lebih-lebih hukum adat juga. Sehingga ketiga hukum ini ikut kita laksanakan. Itulah orang Sasak. Di hukum agama begitu terjadi ya. Lapor lurah, napiarang itu model NA dan sebagainya. Hukum agama jelas, manakala ijab kabul. Kan begitu. Hukum adat udah ya memulainya dari awal kan sampai terakhir. Jadi alhamdulillah sehingga ada istilah mengapa orang tua membuatkan seperti ini dikatakan rumit, ya memang rumit. Jadi gampang ya memang gampang, tapi jangan digampang-gampangkan. Nah, bahwa itu jati supaya ada darah itu ada jari dedoro. Nggih. Bagus ya. Nggih. Sangat. Ya. Coba makin. Mau tak piak gampang-gampang. Nggih 5 juta mau melai nani. Itu artinya kita merendahkan derajat kaum wanita. Tapi kalau kita laksanakan dengan surah haji kramo dengan cara adat, maka dia sebenarnya kita sedang memuliakan dan sekaligus kita jaga mereka. Ada tidak tersentek werek lalu. Nah, karena memang ada tempat-tempat gampang mulai begitu aja. Nah, ini termut milih langsung nikah selesai. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan mulai merendahkan derajat kaum wanita. Tapi kalau dengan proses adat yang sebenarnya memang begitu luar biasa, maka disebut di dalam percinaan itu kan pertikali wong akrami dudu warna dudu berana among hati pautane hati luru dan yang disebutkan yang gampang lebih gampang yang angel kelang tanana dinampak ini arti. Jadi kalau kita kaji itu luar biasa cekat datu kong tihi no ngajahang. Jadi luar biasa. Jadi ya gampang tapi jangan kita gampang. Sesungguhnya itu memang sesuatu yang sangat punya bobot kan. Satu.